Bab 51. Kekasih. Corin tercengang. Setelah beberapa saat, kesadaran muncul di benaknya, dan dia hampir tertawa. Oh, aku tidak tahu. Istrinya mungkin mencoba membuatku kesulitan. Richard mendengus dengan percaya diri. Tentu saja, jika kau ingin aku merahasiakannya, kau harus memikirkan cara agar Tuan Jeremy setuju bekerja sama dengan Alpha Enterprises. Corin mendesah tak berdaya. Tuan Richard, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Seperti yang kau katakan, aku hanyalah kekasihnya. Bagaimana mungkin aku punya kekuatan untuk mengubah pikirannya tentang pekerjaannya? Richard tersenyum penuh nafsu, mengernyitkan mata dan alisnya. Kenapa tidak? Kalian para gadis hanya perlu membuat seorang pria bahagia di ranjang. Dia bisa memberikan hidupnya kepadamu saat dia merasa puas. Corin merasa jijik. Dia mencibir, aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Lihat apakah dia akan mendengarkanmu saat kamu memuaskannya. Richard terdiam, dan dia meledak dalam kemarahan. Corin keru, kamu tidak perlu berpura-pura menjadi gadis baik di hadapanku. Aku melihat pakaianmu berantakan saat kamu berada di mobilnya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu orang yang berbeda hanya karena kamu muda dan cantik untuk menjadi kekasihnya? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apakah kamu akan membantuku atau tidak? Lucu sekali bagaimana dia bersikap seperti itu padahal dialah yang meminta pertolongan. Corin tidak panik dan menggunakan garpu untuk mengambil makanan penutup dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tersenyum. Maaf, itu di luar kendaliku. Dasar gadis kecil yang tidak tahu terima kasih. Richard memukul meja dengan marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Corin. Tidakkah kamu merasa malu memukul seorang gadis di usia setua ini? Suara laki-laki yang merdu dan menawan terdengar. Tangan Richard dihentikan oleh pria itu, menghentikan ayunannya. Dia menatap pria yang menghentikannya dan menegur dengan marah, dari mana kamu datang? Pergilah. Jangan ikut campur. Pria itu terkekeh sinis. Aku temannya. Jangan berpikir untuk menyentuhnya saat aku ada di dekatmu. Jelas, Richard lebih lemah dari pria misterius itu, terutama karena dia jauh lebih pendek darinya. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menarik tangannya untuk menunjuk Corin dengan tidak senang. Ya ampun, memang benar ketika orang mengatakan Anda tidak boleh menilai seseorang dari penampilannya. Anda tampak seperti gadis yang baik, tetapi saya tidak tahu Anda memiliki kehidupan pribadi yang kacau balau. Tuan Jeremy tidak cukup baik untuk membuat Anda harus mencari pria lain. Dia kemudian mengumpat, baiklah. Anda tidak akan membantu, bukan? Tunggu saja, saya akan memastikan Anda menyesalinya. Setelah itu, dia meninggalkan kedai kopi itu dengan marah. Corin hanya tersenyum, tidak terganggu dengan perkataan Richard, dan meneruskan memakan makanan penutup yang dipesannya. Sang pahlawan menarik kursi dan duduk di hadapannya dengan anggun. Ada senyum ceria di wajahnya yang tampan dan seksi. Hei, kita bertemu lagi hari ini. Apa kau keberatan kalau aku duduk di sini? Dia menyadari bahwa dialah pria itu, pria tampan, yang mencoba mendekatinya di Twilight. Ya, saya keberatan, jawabnya. Pria seksi itu tersenyum tak berdaya. Apakah baik sekali kau memperlakukanku seperti ini saat aku baru saja menyelamatkanmu? Corin meliriknya dan berkata, menurutku kamu tidak bisa membedakan antara membantu dan mencampuri urusan orang lain. Bahkan jika pria itu tidak menghentikan Richard, Corin tidak akan pernah membiarkan Richard menamparnya. Dia siap menggunakan garpu untuk menusuk Richard agar Richard belajar untuk tidak mempermalukan wanita. Pria tampan itu penasaran seakan-akan baru saja menemukan mainan baru untuk dimainkan. Kamu gadis yang sangat istimewa. Namaku Jason Talbot. Mari berteman. Corin mengangkat alisnya. Apakah kamu ingin menjadi temanku, atau kamu mencoba menjadikanku pacarmu? Jason tercengang. Senyum di wajahnya semakin cerah karena dia merasa wanita itu sangat menarik. Aku mau keduanya. Boleh. Bab 52. Corin menghargai Jason karena menjawab dengan jujur. Namun, saat dia hendak melawan, Jason tersenyum dan menghentikannya bicara. Tunggu, jangan jawab itu. Aku akan terlihat buruk jika aku terus mengganggumu saat kau menolakku.
Dari reaksi Corin, dia yakin Corin akan menolaknya. Itu tidak akan terjadi, bahkan jika dia mencoba bersikap sopan. Hal ini mengejutkan Corin. Pada saat itu, ia merasa bahwa pria ini sangat cerdas. Corin Keru. Jason mencoba memanggil nama lengkapnya. Hah, dia harus mendongak ke arahnya karena dia sedang menikmati hidangan penutupnya ketika dia memanggilnya. Dia tersenyum. Tidak ada. Aku mendengar nama itu diucapkan tadi, jadi aku ingin memastikan itu milikmu. Bagaimana cara mengejanya? Corin. Bukan, namanya Corin. Double N, dia mengoreksinya. Begitu ya, Corin Keru. Nama yang cantik. Kamu juga terlihat sangat cantik, tetapi kepribadianmu tidak sesuai dengan penampilanmu, katanya. Merasa kesal, dia memutar matanya ke arahnya. Bagi Jason, ini terlihat menggemaskan. Dia terkekeh. Oh, benar juga. Ada galeri yang dibuka untuk pertama kalinya hari ini. Apakah kamu senggang? Apakah kamu mau ikut melihatnya bersamaku? Dia menggelengkan kepalanya tanpa mempertimbangkannya. Tidak. Dia sedikit kecewa karena ditolak. Namun, hal itu tidak menghentikannya untuk terus membujuknya. Kamu yakin? Kudengar galeri seni memamerkan banyak lukisan terkenal yang pernah hilang di dunia. Ini kesempatan sekali seumur hidup untuk melihat karya-karya aslinya. Corin masih menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku harus pulang. Lagi pula, Nenek Holden memasak sup untuknya dan menunggunya kembali untuk meminumnya. Jason mengangkat tangannya untuk melihat waktu di arlojinya. Bahkan belum pukul 4 sore. Pulang ke rumah secepat ini. Jadi, kau gadis yang baik. Corin hanya mengabaikannya karena ada pesan masuk di ponselnya. Pemberitahuan berbunyi beberapa kali, novel drama. Mereka berasal dari Aaron. Aaron, bos, aku menemukan karya Nelly Nymphea lagi. Aaron, kudengar ketiga karya agung itu tidak pernah dipamerkan ke publik sejak Nelly Nymphea meninggal. Aaron, burung pipit, kucing malam, dan flamingo merah muda. Pesan-pesan itu menarik perhatiannya, dan tanpa terjatuh, dia segera berdiri tegak. Di mana itu? Lukisan sekarang. Dia mengirim pesan teks. Jawaban Aaron langsung. Mereka memamerkan di galeri seni pribadi, tapi pemilik galeri seni tersebut. Galeri hanya mengundang keluarga dan teman dekat. Saya tidak bisa mendapatkan undangan. Bos, kenapa tidak? Coba tanyakan apakah Tuan Jeremy diundang ke pameran. Corin mengerutkan kening dan bertanya, siapa pemilik galeri seni itu? Aaron menjawab, Jason Talbot, putra tertua keluarga Talbot. Baru-baru ini dia kembali ke sini untuk bekerja di bisnis keluarga. Kudengar lukisan-lukisan dalam pameran itu adalah koleksi pribadinya, dan pameran itu baru berlangsung hari ini. Corin perlahan mengerutkan alisnya. Ia menatap pria yang duduk di seberangnya. Jason Talbot. Ini adalah pertama kalinya Jason mendengar Corin memanggil namanya. Dia tersenyum. Ada apa? Dia bertanya, apakah Anda baru saja mengundang saya untuk melihat pameran seni? Dia mengangguk. Ya, tentu saja. Dia berkedip dan berkata, apakah sudah terlambat bagiku untuk berubah pikiran dan menerima kenyataan? Itu merupakan kejutan baginya, tetapi dia tetap tersenyum. Tentu saja tidak. Namun, mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Saya baru sadar kalau pulang ke rumah, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jadi, saya bilang ke diri sendiri, kenapa saya tidak pergi ke galeri seni bersama kamu dan mengagumi lukisan-lukisan itu? Jelasnya. Tentu saja, bagaimana? Bab 53. Oleh karena itu, Corin meninggalkan kedai kopi bersama Jason dan masuk ke mobilnya. Di suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang memperhatikan, sebuah senter dan suara klik dari kamera muncul di kilatan. Setelah Jason menyalakan mobil dan pergi, sebuah mobil sport oranye mengikuti mereka. Ikuti mereka. Orang yang mengendarai mobil sport itu bernama Felix Anteksuni. Tuan, katanya, bingung dengan perintah Suni, mengapa kita mengikuti Tuan Jason? Suni mengulurkan tangannya dan menamparkan Felix dari sisi penumpang. Bodoh. Menurutmu kenapa aku mengikuti Jason? Aku mengejar wanita di mobilnya. Itu adalah berita buruk bagi Felix. Tuan, jangan bilang Anda jatuh cinta pada wanita Tuan Jason.
Sunny memukul kepala Felix lagi. Omong kosong. Apa kau pikir aku akan menyukai wanita jelek itu? Aku tidak buta. Felix menggaruk kepalanya dengan bingung. Wanita itu tidak jelek sama sekali, pikirnya. Ketika dia dan Sunny menguntit pasangan itu, dia memperhatikan betapa cantiknya wanita itu, murni dan manis, bagaikan peri kecil. Sunny mengernyitkan alisnya dan bersandar di kursi. Dengan ekspresi serius, dia menyilangkan lengan di dadanya. Wanita jelek itu adalah istri Jeremy, yang baru saja dinikahinya. Informasi itu malah membuat Felix semakin khawatir. Ih, Pak, makin parah kalau Bapak jatuh cinta sama ceweknya Pak Jeremy. Kalau Felix tidak mengemudi, Sunny pasti akan mengayunkan kakinya dan menendang kepala Felix untuk melihat apakah dia punya otak sama sekali. Hentikan omong kosong itu. Aku mencoba mengungkap sifat asli wanita jelek itu. Aku ingin menunjukkan kepada Jeremy betapa jahatnya dia dan membantu Rosie bersama Jeremy. Sunny menjelaskan. Felix tak berdaya. Tuan, Nona Rosie tidak diizinkan bersama Tuan Jeremy karena apa yang terjadi di masa lalu antara kedua keluarga. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan pria yang disukai Rosie bersama wanita lain. Berhenti bicara dan kendarai mobil lebih cepat. Jangan sampai mereka kehilangan kendali. Gerutu Sunny. Sunny tidak mau repot-repot berdebat dengan Felix. Ia mengeluarkan ponselnya, memilih foto Corinne yang masuk ke mobil Jason, dan mengirimkannya ke Jeremy. 10 menit berlalu, dan tidak ada balasan dari Jeremy. Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Sunny merasa cemas, tetapi dia tidak berani menelepon Jeremy. Jadi, dia menelepon orang lain. Francine, ini aku, Sunny. Francine mengangkat telepon itu dengan rasa ingin tahu. Oh, hai, Sunny. Ada apa? Kenapa kamu meneleponku? Francine, aku melihat adik iparmu berselingkuh, katanya dengan serius. Aku mengikutinya dan kekasihnya sekarang. Francine terkejut dengan apa yang dikatakan Sunny. Apa? Corinne sedang berada di mobil orang lain sekarang. Kurasa mereka akan pergi ke hotel. Aku mengikuti di belakang novel drama. Mereka, tetapi seseorang dari keluargamu seharusnya ada di sini untuk menyaksikan kebenarannya. Bisakah kau datang sekarang? Sunny bertanya. Sunny, apa kau serius tentang ini? Corinne orang yang sangat jahat. Beraninya dia melakukan hal seperti ini kepada saudaraku. Dan nenekku juga mulai menyukainya. Aku sangat marah. Desis Francine. Percakapan berlanjut dengan Francine yang menceritakan kepada Sunny bagaimana Corinne memasukkan kepalanya ke dalam mangkuk toilet dan bagaimana Corinne bersikap baik dan patuh saat neneknya ada di dekatnya. Dia bahkan menceritakan bagaimana Corinne mencoba menyabotase hubungannya dengan neneknya dan seterusnya. Kejadian-kejadian itu membuat Sunny sangat marah hingga ia menggertakkan giginya dengan keras. Rubah itu pandai berakting. Mari kita tunjukkan pada dunia seperti apa Corinne sebenarnya. Akhirnya, Francie menemukan seseorang yang setuju dengannya. Dia sangat gembira. Ya, aku pasti akan datang untuk membantumu. Baiklah, aku akan mengirimkan lokasinya nanti. Sunny berpikir sebentar dan menambahkan, akan lebih baik jika kau membawa nenekmu bersamamu. Itu akan membuat nama Corinne terukir di dinding aib selamanya. Francine mengangguk dengan serius. Aku mengerti. Aku akan membujuknya sekarang. Setelah menutup telepon, Sunny tersenyum sinis. Corinne, lebih baik kau berhati-hati. Ini hari di mana kau dijatuhi hukuman mati. Gumamnya dalam hati. Bab 54. Corinne dan Jason tiba di sebuah gedung seni. Ia memberikan kunci mobil kepada petugas parkir agar petugas parkir dapat memarkirkan mobilnya. Kemudian, ia menuntun Corinne ke galeri seninya seperti seorang pria sejati. Mobil sport oranye itu diparkir di suatu tempat, tidak terlalu jauh dari galeri seni. Orang-orang di dalam mobil itu sedang melihat ke sana kemari. Tuan, saya rasa mereka ke sini hanya untuk melihat pameran seni. Felix mencoba bernalar. Mereka tidak berselingkuh seperti yang Anda kira. Hubungan antara keluarga kita dan Holdens sudah buruk. Keadaan akan semakin buruk jika Anda terus menguntit istri baru Tuan Jeremy. Sunny berpikir sebaliknya.
Kau tidak tahu apa-apa. Ada yang mencurigakan tentang mereka yang pergi ke galeri seni. Pameran saja. Setelah itu, dia keluar dari mobil dan ingin terus menguntit Corin di galeri seni, tetapi staf di pintu masuk menghentikannya. Maaf, Tuan. Anda harus memiliki kartu undangan untuk masuk. Sunny mengerutkan kening dengan tidak senang. Saya seorang Rivera. Keluarga saya sudah dekat dengan keluarga Talbot selama bertahun-tahun. Mengapa saya tidak boleh masuk? Setelah itu, staf tersebut pergi memeriksa daftar tamu bersama rekannya. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Kami hanya memiliki Tuan Lucas Rivera dalam daftar tamu dari Riveras. Tuan ini tidak ada dalam daftar. Kemudian, Sunny bisa mendengar mereka bergumam, jadi dia berdeham. Kakakku tidak ada waktu hari ini, jadi aku yang akan menggantikannya. Petugas itu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, biarkan dia masuk. Selamat datang, Tuan Sunny. Begitulah kira-kira. Dia mengangkat alisnya dan langsung berjalan masuk ke galeri seni. Ketika Corin berada di dalam galeri seni, dia melihat The Pink Flamingo, dan pikirannya melayang. Jauh. Sepertinya kau hanya tertarik pada lukisan-lukisan Nelly Nymphaya dan tidak pada lukisan-lukisan terkenal lainnya di dunia. Suara Jason terdengar lembut dari belakangnya. Ia pergi untuk menyapa teman-temannya sebelum kembali untuk mencari Corin. Anggota baru 100% hari ini. Khusus 250 member tercepat sekarang. Dia menatapnya. Ya, aku suka lukisannya, novel drama. Karena penasaran, ia bertanya, mengapa Anda sangat menyukai Nelly Nymphaya? Karya-karyanya sangat khusus dan tidak begitu populer di kalangan umum. Karena dia adalah idolaku. Perasaannya campur aduk saat dia mengagumi karya-karya ibunya sebelumnya. Dia hampir mengungkapkan bahwa Nelly adalah ibunya. Jason terkekeh. Begitu ya, aku merasa terhormat pernah bertemu dengan idolamu sebelumnya. Tatapan Corin goyah saat menatap Jason. Kau pernah melihatnya sebelumnya? Kapan? Jason mengangguk. Saya melihatnya saat saya masih kecil. Ayah saya juga membeli 3 lukisan ini darinya saat itu, lalu memberikan ketiga lukisan ini kepada saya. Mata Corin berbinar. Menurutmu dia orang seperti apa? Jason mengingat apapun yang bisa diingatnya dan berkata, dia wanita yang sangat cantik. Lembut, namun acuh tak acuh. Dia punya pandangan unik tentang berbagai hal. Orang yang sombong dan angkuh, sama seperti karyanya yang tidak pernah dibuat untuk menarik perhatian orang banyak. Dia benar. Cara Jason menggambarkan ibunya sama seperti yang diingatnya. Ibunya adalah orang yang sombong dan angkuh. Namun, ibunya selalu memperlakukannya dan anggota keluarga lainnya dengan kelembutan dan kasih sayang. Dia bertanya, Jason, apakah kamu menjual ketiga lukisan itu? Tidak diragukan lagi, Jason tahu apa yang ada di pikirannya. Kau ingin membelinya? Dia mengangguk. Jason tersenyum. Sayangnya, setiap karya di galeri ini sangat berarti bagiku. Karya-karya itu tidak dijual. Corin mengerutkan kening. Ini akan sulit. Bagaimana aku bisa meyakinkannya untuk menjualnya kepadaku? Bab 55. Tiba-tiba, Jason membungkuk dan mendekati telinga Corin. Ia berbisik, tapi, jika kau menyukainya, aku bisa memberikannya padamu, sebagai hadiah lamaran untuk pernikahanmu. Corin meringis dan menatapnya dengan jengkel. Dia akan mengabaikan leluconnya, tetapi saat dia mencoba memikirkan cara agar Jason menjual lukisan-lukisan itu kepadanya, perasaan tidak menyenangkan muncul dalam dirinya. Dada, dia mengerutkan kening, dan ekspresinya pun tampak mengerikan. Jason memperhatikan Corin sedang merasa tidak enak badan dan bertanya, ada apa? Keringat mengucur dari dahinya, dan bibirnya memucat. Aku hanya, tidak enak badan. Jason tampak khawatir. Apakah kamu masuk angin karena suhu yang rendah di galeri seni? Mungkin. Dia menggertakkan giginya dengan tidak nyaman. Dia bahkan mulai menggigil. Jason melepas jaketnya untuk dipakaikan padanya. Ia berkata dengan lembut, biar aku antar kau ke ruang tamu supaya kau bisa beristirahat. Di sana tidak ada AC, jadi suhunya agak lebih hangat. Terima kasih. Corin kesulitan berdiri tegak. Akhirnya, ia harus menerima bantuan Jason agar ia bisa berjalan ke ruang tunggu. Sementara itu, Sunny, yang bersembunyi diam-diam,
merekam semuanya dengan telepon genggamnya. Dia mendengus. Cih, ini siang bolong, dan mereka menuju ruang tamu kosong sendirian. Kalau itu bukan sesuatu, aku tidak novel drama. Tahu apa itu? Dengan bukti di tangannya, dia segera memberitahu Francine lokasi galeri seni itu. Corinne dan Jason tiba di ruang tunggu, dan wajahnya semakin pucat. Dia tidak hanya menggigil, tetapi giginya juga sedikit bergemeletuk. Jason membawakan segelas air hangat untuknya. Apakah kamu merasa lebih baik? Haruskah aku mengirimmu ke rumah sakit? Sangat tidak nyaman baginya sehingga dia harus memeluk perutnya. Meskipun sakit, dia harus beristirahat sejenak. Jangan khawatirkan aku. Pergilah dan berkumpul dengan teman-temanmu. Tentu saja dia menolak dan duduk di sampingnya. Kekhawatiran di matanya tidak palsu. Apakah kamu takut dengan rumah sakit? Corinne terkejut dengan hal ini, tetapi dia tidak menyangkalnya. Tidak ada yang suka pikirannya dibaca. Memang benar dia tidak suka rumah sakit. Saat dia masih kecil, ibunya membawanya ke rumah sakit untuk berobat, tetapi saat dia bangun, ibunya sudah tiada. Dia harus sendirian di rumah sakit selama 7 hari, dan setiap hari adalah mimpi buruk baginya. Tak lama kemudian, ayahnya datang dan memberitahu bahwa ibunya telah meninggal dunia. Ia membawa ibunya pulang setelah keluar dari rumah sakit. Benar sekali, pikir Jason. Alih-alih bertanya tentang hal itu, ia berkata, dokter pribadiku akan segera datang. Bagaimana kalau kau berbaring dan beristirahat? Aku akan membangunkanmu saat dokter datang. Terima kasih. Rasa sakit itu membuat Corinne lemah, jadi dia tidak menolak tawaran itu. Ia melakukan apa yang diperintahkan dan berbaring di tempat tidur di ruang tamu. Ia meringkuk sambil berpikir bahwa itu bisa meredakan sakit perut yang ia rasakan. Jaket Jason masih menempel di tubuhnya. Namun, Jason meminta selimut untuk dipakaikannya. Sementara itu, Francine, dasar gadis konyol. Kenapa kau membawaku ke galeri seni ini? Kau tahu aku tidak suka lukisan-lukisan itu. Aku sedang memasak sup untuk Corinne. Francine, yang berjalan ke galeri seni bersama Pamela, berkata dengan maksud tersembunyi, Nenek, cucu menantu kesayanganmu juga ada di sana. Pamela tercengang saat menatap Francine dengan tak percaya. Apakah kamu mengatakan Corinne juga ada di sini? Francine tersenyum sinis dan mengangguk. Para staf galeri seni mengenali Pamela dan tidak melarangnya masuk. Sebaliknya, mereka menyambutnya dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Setelah Francine membawa Pamela untuk bertemu kembali dengan Sunny, mereka berdua mulai bergegas menuju ruang tunggu bersama Pamela dengan harapan bisa memergoki Corinne sedang berselingkuh. Staf galeri seni mencoba menghentikan Sunny. Sayangnya, staf itu gagal. Dengan menendang pintu, mereka memasuki ruang tunggu. Secara kebetulan, Corinne berada di pelukan Jason dan tampak sangat lemah. Awalnya, Pamela masih penasaran dengan sikap Francine dan Sunny. Saat melihat situasi di dalam kamar, ia pun terkejut. Corinne, apa yang kau lakukan? Bab 56. Pada saat itu, Corinne mengangkat kepalanya dan, melihat Pamela, tertegun. Meskipun merasa lemah, dia menyapa dengan lemah, Nenek. Kenapa kamu di sini? Sebelum Pamela sempat mengatakan apapun, Francine melangkah maju dengan kedua lengan di pinggangnya dan memarahi, Corinne Keru. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Keluarga Holden tidak akan pernah mengizinkan wanita jalang sepertimu menjadi bagian dari keluarga. Sunny tampak senang dengan hasilnya dan ikut berkata, Corinne, kamu tertangkap basah. Berhenti berpura-pura. Alis Corinne berkerut. Saat itu, dia tidak punya tenaga untuk berdebat dengan mereka. Tidak seperti yang lain yang menerobos masuk ke ruang tunggu, Jason berdiri diam dan memperhatikan mereka sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Corinne. Corinne tampak pucat, diam. Jason kagum dengan hubungan antara Corinne dan orang-orang yang menerobos masuk. Secara bertahap, ia menghubungkan semua titik. Setelah membantu Corinne duduk dengan tenang, dia berdiri dan tersenyum. Halo, Bu. Saya tidak tahu Anda akan datang. Mengapa Anda tidak mengirim seseorang untuk memberitahu saya sebelumnya? Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan berada di pintu untuk menyambut Anda. Francine menyela lagi dan mendengus dengan nada meremehkan. Dasar brengsek.
Bagaimana kami bisa menangkap basah kalian berdua jika kami sudah memberitahu kalian sebelumnya? Lagi pula, nenekku tidak perlu disambut oleh orang-orang seperti kalian. Jason tetap tersenyum dan melirik Francine, tetapi dia mengabaikannya. Dia mencoba menjelaskan kepada Pamela dengan tenang, Bu, Corinne sedang beristirahat di sini karena dia merasa sakit. Dia ingin pergi ke kamar mandi, dan dia hampir jatuh karena tubuhnya yang lemah. Saya hanya membantunya ketika kalian datang. Sunny mencibir sinis, oh, baik sekali. Apa kau benar-benar berpikir kami akan percaya apa yang kau katakan? Itu hanya alasan. Apalagi yang bisa dilakukan pria dan wanita saat mereka berduaan di kamar. Mata menawan Jason menatap tajam ke arah Sunny. Meskipun dia tersenyum, rasanya lebih seperti dia tidak senang dengan apa yang baru saja didengarnya. Oh, Anda di sini juga, Tuan Sunny. Saya tidak ingat Anda diundang ke pameran seni ini, novel drama. Sunny merasa malu ketika dia ingat dia curang masuk. Ahem, aku hadir di atas nama saudara laki-lakinya. Jason mencibir, begitukah? Tepat saat itu, Rosie masuk ke ruang tamu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sunny, kamu di sini. Aku mencarimu. Kenapa kamu memintaku datang terburu-buru? Apa yang sedang terjadi? Ketika dia menerima telepon dari Sunny, dia sedang minum teh sore bersama sahabat-sahabatnya. Mengetahui bahwa telepon itu tentang perselingkuhan Corinne, dia bergegas menghampirinya untuk melihatnya. Sunny menunjuk Corinne, yang masih duduk di tempat tidur. Rosie, lihat. Aku memergokinya. Dia bukan hanya pencuri, tapi dia juga berselingkuh. Rosie menoleh dan melihat Corinne di tempat tidur dengan selimut menutupi tubuhnya. Kemudian dia melihat Jason berdiri di samping Corinne. Ekspresi terkejut dan kecewa muncul di wajahnya. Corinne, bagaimana bisa kau? Ya Tuhan, aku tidak percaya kau tega melakukan hal seperti itu. Corinne menoleh ke arah Rosie dan tidak berkata apa-apa. Rasa mual yang menjangkitinya membuat wajahnya tampak pucat. Bagi yang lain, dia tampak khawatir karena ketahuan berselingkuh. Rosie mendesah dengan hati yang hancur. Ia berjalan mendekati Pamela yang sedari tadi hanya diam dan mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Pamela. Nyonya, tolong tetap tenang. Karena ini sudah terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya. Kita harus menunggu Jeremy mengetahuinya dan melihat apa keputusannya. Pamela memasang ekspresi serius di wajahnya. Ia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Rosie dan juga menghindari pegangan Rosie. Matanya yang tajam namun tua terus menatap Corinne. Jauh di dalam hatinya, ia menolak untuk mempercayai apa yang dikatakan Sunny dan Francine. Corinne, ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku ingin mendengar ceritamu. Rosie yang tercengang menarik tangannya dengan canggung. Rasa sakit di perut Corinne bertambah parah, dan dia tersentak. Ekspresinya tampak bertekad saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat kembali ke arah Pamela. Nenek, aku datang ke sini untuk melihat lukisan-lukisan, tetapi aku merasa sakit, jadi aku datang ke sini untuk beristirahat. Tuan Jason bersikap baik kepadaku saat aku hampir jatuh. Tidak diragukan lagi, wajah dan warna kulit Corinne mirip dengan orang sakit. Tatapan mata Pamela melembut. Ia bertanya dengan khawatir, merasa sakit. Bagaimana? Bab 57. Ketika Francine tahu neneknya, Pamela, akan mempercayai apa yang dikatakan Corinne, dia langsung memotong pembicaraan. Nenek, jangan dengarkan dia. Jangan biarkan dia berbohong lagi padamu. Kalau dia sakit, kenapa dia tidak pergi ke rumah sakit? Kenapa dia malah tinggal di kamar ini dengan pria lain? Keluarga kami tidak akan pernah mengizinkan wanita yang tidak tahu malu seperti itu masuk ke dalam keluarga. Corinne Carew adalah orang jahat. Dia tidak hanya berselingkuh, dia bahkan mencuri jam tangan Rosie kemarin. Tanyakan pada Rosie tentang hal itu. Rosie, berpura-pura murah hati dan pemaaf, menggelengkan kepalanya. Nyonya, saya baik-baik saja. Itu hanya jam tangan, dan harganya tidak semahal itu. Namun, apa yang telah dilakukan Corinne sekarang, itu tidak bisa dimaafkan. Dia mengkhianati Jeremy. Wajah Corinne seputih selembar kertas. Namun, ia tetap tersenyum sambil terus mengabaikan Rosie dan yang lainnya. Ia menarik selimut menjauh darinya dan mencoba berdiri.
Nenek boleh saja tidak percaya padaku, tapi aku tidak akan pernah melakukan apapun yang akan mempermalukan keluarga Holden. Pamela merasa risau melihat Corin berusaha berdiri dengan wajah pucatnya. Ia akan meminta Corin untuk duduk. Namun, Sunny menjadi tidak sabar dan berjalan ke arah Corin, mencengkeram kerah bajunya. Berhenti mengoceh, dasar iblis. Tidak akan ada yang percaya apa yang kau katakan. Lebih baik kau mengakuinya dan meninggalkan Holden sebelum ada yang mengusirmu. Jason datang dan memegang tangan Sunny. Lepaskan dia. Tidakkah kau lihat dia sedang sakit sekarang? Sunny mencibir. Ya ampun. Apa kau mencoba melindunginya? Serius? Akui saja kalau kalian punya masalah. Jason tidak akan membantah karena Sunny masih anak-anak baginya. Kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan karena kita tidak berselingkuh. Tuan Sunny, saya sarankan Anda lebih berhati-hati dengan apa yang Anda katakan. Ada harga yang harus dibayar karena membuat tuduhan palsu. Sebelumnya, Jason selalu ramah dan suka tersenyum. Namun, akhirnya dia merasa cukup dan menyipitkan mata dengan tegas sambil bersikap defensif. Hal ini, tentu saja, membuat Sunny takut. Dia bergumam, aku tidak membuat tuduhan palsu. Kalian berdua bersembunyi di sini dan berselingkuh, dan kami memergoki kalian berdua. Kali ini, Jason tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sunny. Ia berbalik untuk melihat Corin sambil memegang tubuhnya yang bergoyang. Corin, bagaimana perasaanmu? Apakah kau baik-baik saja? Corin menggelengkan kepalanya. Apa yang kalian lakukan di sini? Terdengar suara laki-laki dewasa dan dalam dari pintu. Kedengarannya sangat tenang dan damai, namun juga terdengar berbahaya dan mengancam. Terkejut, semua orang menoleh ke belakang. Jeremy berdiri tegak di pintu ruang tunggu. Kedua tangannya berada di saku. Wajahnya yang tampan tampak datar dan dingin. Ada orang lain di belakangnya. Dia adalah Tommy. Wajahnya juga tampak sangat serius. Francine menjadi sangat marah ketika Jeremy muncul. Dia berlari menghampirinya. Jeremy, kamu datang tepat waktu. Corin berselingkuh dengan pria di sana. Kami memergokinya. Jeremy mengerutkan kening. Diam. Francine menjadi takut setengah mati mendengar hal ini. Dia pasti sangat marah saat tahu Corin berselingkuh. Pikirnya dan tidak berani berbuat apa-apa lagi. Lagi pula, dalam benaknya, Corin tidak mungkin bisa lolos dari masalah ini. Mata Jeremy tampak menyeramkan saat melihat Jason mencengkeram bahu Corin. Bab 58. Rosie yakin ini adalah klimaks dari ketegangan yang meningkat ini. Ia merasakan semacam kegembiraan saat merasakan kemalangan Corin mendekat. Ini karma karena telah merusak jam tanganku. Bukankah akan menyenangkan jika aku benar-benar bisa mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya? Rosie berpura-pura mendesah dan mendekati Jeremy, mencoba menghiburnya dengan berkata, Jeremy, jangan marah. Tidak ada yang menyangka Corin akan mengkhianatimu. Jeremy meliriknya sebentar sebelum kembali menatap Corin. Ia berkata dengan dingin, kemarilah. Meski semua itu terjadi, Corin tetap tenang. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jason, yang telah menolongnya, dan perlahan berjalan ke arah Jeremy seperti yang diperintahkan. Tuan. Namun, sebelum mencapai Jeremy, ia merasa pusing dan hampir terjatuh lagi. Lengan Jeremy yang panjang berhasil menangkapnya dan menariknya ke wujudnya sambil mengerutkan alisnya. Apakah ini yang kau alami? Mengapa tubuhmu begitu lemah? Rasa mual menguasainya, dan Jeremy mengejeknya karena keadaannya yang seperti itu. Jika saja dia masih punya sedikit tenaga, dia pasti sudah meninju Jeremy. Ayolah, aku tidak berharap dia akan khawatir padaku, tapi bisakah dia setidaknya menunjukkan sedikit simpati? Pikirnya. Rosie, Sunny, dan Francine tercengang saat melihat Jeremy memeluk Corin dengan gugup. Mereka merasa Jeremy tidak peduli bahwa Corin selingkuh dan malah lebih mengkhawatirkan keselamatan Corin. Setelah bersandar di tubuh Jeremy untuk beristirahat sejenak, Corin akhirnya mengumpulkan cukup tenaga untuk mendongak. Ia bertanya, Hei, di mana barang yang aku minta kamu beli? Hal ini membingungkan semua orang. Benda apa? Apapun itu, Jeremy jadi bingung. Pria yang dingin dan dewasa itu belum pernah terlihat dengan ekspresi seperti itu sebelumnya. Dalam sedetik,
dia mengeluarkan pembalut dari saku jas formalnya yang indah dan memberikannya kepada Corin. Terima kasih. Begitu Corin berhasil meraih pembalut wanita itu, dia segera meninggalkannya dan menuju kamar mandi, meskipun dengan lemah. Jeremy menatap Tommy. Tommy pun langsung berbalik untuk menemani Corin. BABELTOTO anggota baru 20% 100%. Dapatkan sekarang. Suasana di ruang tunggu tiba-tiba berubah canggung. Rosie, Sunny, dan Francine tercengang. Orang yang maha kuasa dan superior dalam pikiran mereka benar-benar akan membantu seorang wanita membeli pembalut. Novel drama. Tanpa ragu, Pamela tahu tidak ada masalah kepercayaan antara Corin dan Jeremy. Itu jelas bukan apa yang dikatakan Francine padanya. Oleh karena itu, dia menghampirinya dan bertanya, Jeremy, apa yang terjadi? Kamu tahu Corin juga ada di sini. Jeremy mengangguk. Ya, aku tahu. Dia bilang dia datang ke sini untuk pameran seni. Saat dia, karena merasa sakit, dia mengirimiku pesan agar datang menjemputnya. Orang-orang tercengang, terutama Sunny dan Francine. Wajah mereka memerah. Apa yang terjadi? Apakah Corin meminta Jeremy untuk datang ke sini? Mengapa dia memberitahu Jeremy sebelum dia akan berselingkuh? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir mereka. Pamela teringat wajah Corin yang lemah dan merasa khawatir. Jeremy, kamu harus membawa Corin ke rumah sakit untuk diperiksa karena dia sedang sakit. Mata Jeremy menjadi gelap. Ia meraih gelabelannya dan mencubitnya. Jangan khawatir, Nek. Ia baik-baik saja. Wajar bagi seorang wanita untuk sakit selama beberapa hari setiap bulan. Aku akan membawanya ke rumah sakit nanti. Pamela baru sadar kalau Corin sedang menstruasi. Corin merasa tidak nyaman karena nyeri haid. Bab 59. Setelah mengetahui tidak ada masalah besar dengan tubuh Corin, Pamela akhirnya bisa mengistirahatkan hatinya. Di sisi lain, itu menunjukkan bahwa Corin tidak hamil. Wanita tua itu mendesah menyesal. Cicitnya harus menunggu paling cepat sampai bulan depan. Karena keadaan tidak berjalan sesuai harapan Sunny, dia tidak bisa menyerah. Dia berjalan mendekat dan berkata, Jeremy, sebelum kamu datang, Corin tidur di sini bersama pria itu. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka lakukan di sini sebelum kita datang. Kamu harus menceraikan wanita yang memalukan itu. Jeremy menoleh padanya. Kenapa kamu tidak sekolah? Kenapa kamu begitu memperhatikan istriku? Rasa dingin menjalar ke punggung Sunny. Ia menelan ludah. Aku mengambil cuti hari ini. Jeremy mengangkat alisnya. Untuk menguntit istriku. Sunny bergumam, aku tidak sengaja melihatnya, jadi aku memutuskan untuk mengikutinya. Lalu, aku melihatnya bertemu pria lain. Ekspresi wajah Jeremy tetap tidak berubah. Dia menyipitkan mata. Sunny Rivera, biar kuingatkan. Dia sudah menikah denganku dan menjadi istriku, dia bukan tahanan. Dia bebas pergi kemanapun dan bertemu siapapun. Sebagai suaminya, aku sangat percaya padanya bahwa dia tidak akan melakukan apapun di luar batas. Sunny yang tidak yakin, meninggikan suaranya dan membantah, tapi dia memang melakukan sesuatu yang melampaui batas. Dia berbaring di tempat tidur dengan pria lain. Francine menimpali saat dia semakin dekat. Kakak, Corin benar-benar. Jeremy menatapnya tajam. Kenapa kau main-main dengan Sunny, membawa nenek ke sini saat kau melakukannya? Kau tahu betapa lemahnya dia. Apa yang akan kau lakukan jika sesuatu terjadi padanya? Dia, pandangan Jeremy itu membuat Francine ketakutan. Saudaraku, aku. Bawa dia kembali sekarang, perintah Jeremy tegas. Ya, Francine tidak berani membantah dan melakukan apa yang diperintahkan. Peristiwa itu berubah, dan tidak seperti yang diharapkan Rosie. Meskipun begitu, dia memikirkannya dan berpura-pura bersikap baik dengan menghibur. Jeremy, Sunny, dan Francine masih anak-anak. Meskipun, mereka melakukan ini karena mereka terlalu peduli padamu. Lalu, bagaimana denganmu? Jeremy menatap Rosie dengan dingin. Wajah Rosie menegang. Aku juga begitu. Jeremy tidak senang. Aku mengerti mereka masih muda dan remaja. Tapi jangan bilang kau juga sama. Rosie mengerutkan kening dengan tidak senang. Tapi kami melihat Corin tidur di ranjang itu.
Dia kesini hanya untuk pameran seni, dan dia beristirahat di kamar ini karena dia merasa sakit. Apa ada masalah dengan itu? Suara Jeremy dalam dan tenang. Itu menggambarkan keteguhannya. Tekad. Mata Rosie bergetar. Apakah kau begitu percaya padanya? Begitu percayanya sampai kau tidak percaya apa yang kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Jeremy berkata, saya tidak punya alasan untuk mempercayai orang yang bosan dengan kehidupan mereka sendiri daripada istri saya. Rosie tercengang. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa terkejutnya dia. Ini bukan pertama kalinya dia melihat bagaimana Jeremy peduli pada Corinne, terutama saat mereka makan bersama tempo hari. Pada saat ini, dia merasakan betapa Jeremy sangat mempercayai Corinne. Dia harus mengakuinya pada Corinne, Corinne adalah musuh yang kuat, novel drama. Kejadian itu berakhir begitu saja. Francine membawa Pamela pulang, dan Rosie menyeret Sunny pergi. Hanya ada dua pria yang tersisa di ruang tunggu, saling bertukar pandang. Auranya misterius. Setelah beberapa saat, Jason mengangkat bahu dengan anggun dan terkekeh. Hai, Jeremy. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bab 60. Jeremy memberi Jason jawaban ringan. Kapan kamu kembali? Jason menghampirinya sambil tersenyum ceria. Lebih dari seminggu yang lalu. Aku kembali terburu-buru dan tidak sempat mencarimu, Zeke, dan yang lainnya. Jeremy merasa baik-baik saja. Jangan khawatir. Kita bisa melakukannya saat kamu senggang. Jason tersenyum lagi. Sebenarnya, kita pernah bertemu saat kita bermain di Twilight tempo hari. Kamu terlalu sibuk dan sibuk saat itu, jadi menurutku tidak pantas bagiku untuk menyapamu. Benarkah? Tidak ada perubahan pada ekspresi Jeremy, tapi sedikit rasa dingin terpancar dari matanya yang panjang. Mereka memang pernah melihat satu sama lain dari jarak jauh saat mereka berada di Twilight. Itu adalah hari ketika Corinne kalah saat bermain game dengan orang lain di Snow Room. Hukuman yang diterimanya adalah mencium seorang pria, dan pria yang dipilihnya adalah Jason. Jason berkata, "Kudengar kau baru saja menikah. Sayang sekali aku tidak hadir di pernikahan itu." Jeremy tersenyum tipis saat berkata, "Itu sama sekali bukan masalah. Aku dan istriku bisa mengadakan jamuan makan malam pernikahan hanya untukmu suatu hari nanti." Hal ini mengejutkan Jason dan membuatnya tercengang. Bagus sekali. Aku akan menantikannya. Saat itu juga, Tommy bergegas masuk ke ruang tamu. Tuan, Nona Corinne tampak tidak sehat. Hidungnya mulai berdarah tanpa alasan. Jeremy mengerutkan kening dan segera meninggalkan ruang tamu untuk menuju kamar mandi. Jason pun mengikutinya. Area mencuci di kamar mandi digunakan bersama oleh kamar mandi pria dan wanita. Corinne membungkuk di wastafel untuk mencuci hidungnya. Mangkuk keramik itu basah karena darahnya yang diencerkan oleh air. Begitu dia selesai, dia menggosok tisu itu ke dalam dua persegi panjang dan memasukkannya ke dalam lubang hidungnya sebagai upaya untuk menghentikan pendarahan. Saat dia berbalik, Jeremy sudah berdiri di belakangnya, melihat betapa konyol dan menyedihkannya dia. Matanya tampak seperti sedang menggodanya. Dia masih merasa sangat lemah, dan matanya sayu. Tuan, saya sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Setelah itu, dia mencoba berjalan dengan goyah. Saat melewati Jeremy, dia mencoba menahan diri untuk meninggalkan tempat itu. Jeremy mengernyitkan alisnya dan berbalik. Hanya butuh 2 langkah darinya sebelum dia meraihnya dan menggendongnya. Corinne terkejut. Tuan, apa yang Anda lakukan? Lihat saja betapa lemahnya dirimu. Kita akan ke rumah sakit, kata Jeremy. Tidak. Aku tidak mau pergi. Corinne bersikeras. Dia menunduk menatapnya. Wajah pucat dan tubuh lemah itu mencabik hatinya. Corinne begitu lemah sehingga dia bahkan tidak punya tenaga untuk melawan. Jadilah gadis baik dan dengarkan aku. Sebelum pernikahan kita berakhir, kesehatanmu sangat penting bagiku. Aku tidak tertarik menjadi duda di usia muda. Ah, jadi itu sebabnya. Corinne mengerutkan kening dan merentangkan bibirnya membentuk senyum. Jangan khawatir, Tuan, aku akan tetap hidup saat kau mati. Sungguh melegakan melihat dia masih bersikap tegar saat dia lemah. Jeremy menggoda, kalau begitu kamu akan menjadi janda saat aku meninggal. Corinne tersenyum nakal.
Bukankah itu bagus? Sebagai istrimu, aku berhak mewarisi kekayaanmu, dan aku bisa terbebas dari keharusan memiliki suami di rumah. Ekspresi Jeremy menjadi datar, tetapi dia tetap tidak bisa menahan tawa. Kurasa aku harus berhati-hati agar kau tidak membunuhku. Corin memutar matanya dan melihat ke sisi lain sehingga dia tidak perlu melihat wajahnya. Baiklah, kubiarkan saja dia menggendongku jika itu yang diinginkannya, pikirnya. Rasa sakitnya begitu tak tertahankan hingga ia tidak punya tenaga untuk melawan atau bahkan berjalan. Ia merasa seperti Putri Duyung yang menukar ekornya dengan kaki sang penyihir. Setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas pecahan kaca, novel drama. Satu-satunya perbedaannya adalah bagian yang sakit adalah perutnya, bukan kakinya.